Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin. Pada sore hari ini kita sampai bab 64. Bab Fadlu Al-Ghani Asy-Syakiri, yaitu keutamaan orang yang kaya lagi bersyukur. Wa huwa man akhadha al-mala, yaitu orang yang mengambil harta min wajhi, dari sisinya, ya, sesuai kebutuhannya, ya. Wasarfu fi wujuhihi al-ma'muri biha, kemudian dia belanjakan hartanya itu sesuai dengan arah atau perkara-perkara yang dia diperintahkan dengannya. Jadi orang yang ngambil harta itu ya secukupnya gitu. Apa yang Allah kasih kepada dia ya diambil. Kemudian dia tidak melupakan pembelanjaannya atau peruntukannya dalam perkara yang diperintahkan. Dia tidak lupa sedekah, tidak lupa berbagi, tidak lupa menunaikan zakat harta. Ini dianjurkan untuk menjadi orang seperti ini, Al-Ghani Asy-Syakir. Jadi orang yang kaya dan bersyukur. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, ya, memberi untuk kebaikan dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, ya, atau mempercayai al-husna. Al-husna yaitu akhirat, yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia, ya, kami akan mudahkan dia lil yusra, ya, menuju kemudahan. Lil yusra, ini akan dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi garis bawah di sini adalah fa amma man a'ta wattaqa. Itu orang yang suka memberi dan bertakwa. Jadi bergabung di sini sifat apa tadi? Sifat memurah, memberi, dan sifat takwa, bersyukur. Kemudian ayat yang kedua yaitu surah Al-Lail ayat 17 sampai 21. Ayat ini
ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang memang jor-joran dalam bersedekah dan berinfak. Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa, dan akan dihindarkan dari neraka orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu akan dijauhkan Allah dari neraka. Orang yang bertakwa itu gimana? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang yu'ti malahu, memberikan hartanya, yatazakka, agar menjadi bersih jiwanya, dan menjadi bersih jiwanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tiada seorang pun min ni'matin, dari kenikmatan, 'indahu min ni'matin, ya, dari kenikmatan yang ada padanya, tujza, melainkan akan dibalas, akan dibalas, diberikan ganjaran Allah SWT, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan karena mengharapkan wajahnya Allah yang maha tinggi. Wala sawfa yardu, dan dia nanti akan ridho, akan lega orang kayak ini. Yang digaris bawahi adalah wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini poinnya. Orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka Allah. Ciri sifatnya orang yang bertakwa itu yu'ti malahu yatazakka. Hartanya tidak hanya dikonsumsi sama dia sendiri saja, tapi dia berikan supaya jiwanya menjadi bersih. Jiwanya menjadi bersih. Bersih dari apa? Sifat-sifat pelit, sifat-sifat rakus, ya. Pengen duweni dewi, dianggap bahwa harta itu bukan titipan, akhirnya orang lalai. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu surah Al-Baqarah 271. Allah SWT mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian tampakkan sedekah, ya, jika kalian menampakkan sedekah, maka itu bagus, ya. Kalau kalian terang-terangan, ya nggak apa-apa. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kalian mau sembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik lagi. Jadi menampakkan sedekah itu boleh, terutama bagi orang-orang yang memang niatnya adalah untuk qudwah, untuk motivasi, untuk contoh. Wah, Ustadz bisanya cuma ngajari, cuma misalnya ngajak-ngajak toh, nggak ada actingnya umpamanya. Maka bisa kadang Ustadz itu atau yang ngajak itu juga ikut, ya, menampakkan, ya, untuk menepis fitnah misalnya. Bisanya cuma ajak-ajak, nggak pernah urunan, nggak pernah ikut infak misalnya. Ni'mahi, ya, maka hal seperti itu bagus. Atau mungkin guru atau orang tua ngajarkan ke anak. Jadi amalan sedekah itu boleh ditampakkan. Tapi jika seandainya bisa disimpan, disembunyikan, tidak di blow up, tidak diviralkan, tidak di share gitu, khairul fa khairul lakum, maka itu lebih baik. Dan ada keutamaannya tersendiri, ya, sedekah yang disembunyikan. Gimana dalilnya? Sedekahus sirri tudfi'u ghadaba ar-rabbi. Sedekah yang disembunyikan itu bisa memadamkan murkanya Allah di alam kubur. Yang meriwayatkan hadis ini itu cicit dari Rasulullah SAW yang bernama
Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit anaknya Husain, cucunya Rasulullah SAW. Ali Zainal Abidin ini memiliki kebiasaan tiap malam dulu ya, dia mikul-mikul gandum, sembako, sembunyi-sembunyi. Padahal dia ahli baik keluarganya Rasulullah SAW. Mikul sendiri, nggak ada yang tahu. Esokan harinya orang-orang di Madinah hanya tahu, wah ini ada kiriman dari siapa, tidak diketahui. Tiba-tiba ditemukan di depan rumahnya, depan pintunya ada makanan. Tidak ada yang tahu siapa orang misterius. Sampai suatu saat perkara ini diketahui karena apa? Wafatnya beliau Ali Zainal Abidin ini. Tidak pernah ada lagi makanan yang ini semenjak beliau wafat itu. Dan pas dimandikan ternyata di punggungnya beliau ini biru-biru. Jadi karena mikul tadi ya, ngapal mungkin karena bekas-bekas barang berat yang dipikul sama beliau. Jadi beliau benar-benar mempraktekkan hadis dari datuknya, dari kakeknya yaitu Rasulullah SAW, bahwa sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah SWT di kuburan. Jadi seharusnya memang amalan soleh kita banyak tersembunyi, karena kita juga sering maksiat. Kalau pas sembunyi-sembunyi, maka cara menebusnya juga harus berbuat baik dengan sembunyi-sembunyi. Sembunyikanlah amal solehmu, pinter-pinterlah menyembunyikan amal soleh. Seperti kamu pinter menyembunyikan kesalahan-kesalahanmu, maksiat-maksiat. Jadi cara mengobati amal dosa atau kesalahan yang kita lakukan karena kita sembunyi-sembunyi, diantaranya lakukan amal soleh juga sembunyi-sembunyi juga. Gitu. Kita malu, kita ya nggak ingin kesalahan-kesalahan kita diketahui orang lain. Maka hendaknya seperti itu juga kalau kita sedang beramal baik, gitu. Terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Kalau bisa nggak usah pengen terkenal atau dikenal banyak orang. Itu namanya syahwat, ingin ditahui orang. Riya, sum'ah itu syahwat, keinginan nafsu kita. Kita harus bisa ngopeni. Wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan perbuatan kalian itu bisa menghapus dosa kalian. Ya, sedekah yang disimpan tadi, yang disembunyikan tadi, bisa menyebabkan di kafarah, dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa yang kalian lakukan itu tahu, khabir. Jadi tidak percuma, Allah itu khabir bima ta'malun, tahu semua. Manusia nggak tahu nggak penting, Allah tahu itu cukup, gitu ya. Kita beramal untuk Allah. Terus dalil yang terakhir, surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan, lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian bisa menginfakkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Jadi levelnya, kalau kita sudah gak hemat-hemat sama apa yang kita suka, kita berikan, kita infakkan di jalan Allah, nah itulah level yang tertinggi dari level seseorang yang bersedekah di jalan Allah SWT. Karena rata-rata orang bersedekah ya yang sedikit, yang kecil, yang jelek, yang kualitas rendah, itu rata-rata orang.
Nah, kita naik kelas. Kelas kita tidak seperti rata-rata orang. Infakkan apa yang kalian paling suka, mimma tuhibbu. Jadi seperti pelajaran yang kita dapatkan dari babak kemarin jemaah, nek babakan dunya, benda-benda barang dunya niku pun gitu. Iftar kita utamakan untuk orang lain. Jadi aja rebutan, aja iman-iman, emang dunya gitu. Udah. Kalau diinginkan orang ya jabatan, ya, uang, barang, kasih. Karena kita disuruh mentingkan masalah akhirat. Kalau masalah akhirat jangan dikasih orang, jangan didahulukan orang lain. Jadi mengutamakan orang lain itu khususan babakan dunia. Kalau akhirat jangan ithar, jangan mengutamakan orang lain. Wis ben wong liya, ben ana sing ngurus, terus ana sing mikir. Jangan masalah akhirat. Falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah, wasari'u, cepet-cepetlah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Jangan mikirin orang lain kalau akhirat. Kalau dunia, ngomong dunia gitu. Kasihkan apa yang kalian suka, lantana lubir. Dan sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian bisa menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian infakkan min syai'in ini garis bawah. Apapun itu, umum, kecil, besar, sedikit, banyak, ya. Mau penting mau remeh-temeh gitu. Dari mulai senyuman di bibir kita, sedekah yang paling ringan, sampai mungkin uang-uang barang-barang yang kita punya umpamanya. Fa innallaha bi alim, itu makna syai'. Allah itu alim, Allah itu tahu. Ayat ini bola-balik sebenarnya berkali-kali Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Kayak tadi, bima ta'maluna khabir, innallaha bihi alim. Itu tuh cukup bagi orang beriman. Kalau Allah tahu, ya udah selesai urusannya. Allah nggak bakal tinggal diam. Allah tidak bakal tinggal diam, tidak akan menghentikan sampai situ terus kita nggak akan diberikan kebaikan-kebaikan. Maka fa innallaha bi'alim ini udah harus doktrin di kepala kita ketika kita beramal soleh. Allah alim, Allah tahu, udah bakalan kita unduh nanti nilainya, ya, balasannya. Kalau tidak di dunia, iya pasti di akhirat. Allah itu nggak mungkin zalim. Allah itu adil. Jika baik dibalas kebaikan bahkan berlipat-lipat. Jika buruk juga Allah lihat, Allah pantau, Allah juga akan balas dengan keburukan bahkan berlipat-lipat. Ini akidah, ini ranahnya apa? Ranahnya iman, ranahnya akidah. Baik, kita masuk hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini, hadis nomor 571. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, iri, kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan, yaitu pertama orang yang Allah berikan kepadanya harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, lalu orang tadi membelanjakan hartanya fil haqqi, dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Itu orang yang Allah berikan hikmah,
Hikmah bisa bermakna ilmu, bisa bermakna kebijaksanaan, ya. Jadi orang ini bijaksana sekali, berilmu sekali, fahuwa yaqdi biha. Dengan ilmu hikmah yang Allah berikan kepada dia, yaqdi biha. Orang ini memutuskan masalah, menyelesaikan masalah-masalah orang lain dengan ilmunya. Orang bertanya dia jawab, dia kasih kebijaksanaan, wa yu'allimuha, dan dia juga ajarkan ilmu tersebut. Ilmu dan ilmu hikmah yang Allah berikan kepada dia. Muttafaqun alaih. Ini la hasada illa fisnatain. Jadi yang masuk bab kita ini apa itu? Yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama itu orang yang Allah beri harta. Orang yang Allah beri harta. Tapi hartanya tidak sampai menguasai hatinya. Hartanya tidak sampai membuat dia sombong, angkuh. Karena poinnya sebenarnya bukan di hartanya jemaah, tapi sikap orang itu yang membuat jelek harta itu. Maka ulama salaf mengatakan zuhud itu bukan orang yang gak punya harta, gak punya rumah, tidurnya glembel, kadang-kadang miskin, enggak. Zuhud itu sikap. Zuhud itu apa? Sikap. Zuhud itu lebih kepada perangai. Orang duitnya banyak, hartanya banyak, sikapnya sederhana, dia zuhud. Orang nggak punya harta, miskin, tapi kok sombong, ya nggak zuhud. Jadi zuhud itu sikap. Zuhud itu bukan harta, bukan nggak punya harta. Zuhud itu lebih kepada apa? Perangai, sikap. Maka ulama salaf mengatakan zuhud fid dunya, makna zuhud terhadap dunia itu apa? Allah tahzana, kamu tidak risau, tidak sedih, ala ma fataka minad dunya. Kalau ada duniamu yang hilang, jadi pas kelong, pas lagi sedih, pas lagi apa? Sedikit gitu, gitu dagangannya ya nggak terlalu laris. Atau mungkin duitnya mulai berkurang, ekonominya mulai sulit, dia nggak terlalu khawatir. Ya, alla tahzana ala ma fataka minad dunya, tidak terlalu khawatir dengan apa yang luput dari dunia ini. Terus wa alla yafrah, tapi juga dia nggak terlalu seneng, gembira sekali bima ataka minad dunya. Kalau sedang lagi ada dunia, ini kan sikap, ya. Zuhud itu sikap. Jadi pas gak ada dia tenang, pas lebih kurang dia nggak terlalu khawatir. Tapi pas ada, pas longgar dia juga nggak terlalu sombong, nggak angkuh, nggak lupa daratan. Coba sikap kayak gini kan, kalau kita bisa, itu zuhud. Mau kita sawah kita berhektar-hektar, properti kita di mana-mana, usaha kita banyak umpamanya. Asal kita tadi dunia itu nggak terlalu bikin sedih kalau hilang, ucul ya nggak terlalu bersedih. Kalau dia dapat, dia juga nggak terlalu gembira, biasa-biasa aja. Biasa wae, gak usah kemaki, gak kemelinti gitu. Pas duit ketok kemaki gitu. Shopping sana, shopping. Tulan rono tulan, oh pas duit, nek pas lan duit ngeluh sambat, gak zuhud teman. Zuhud itu bukan ada dan tidak adanya harta. Zuhud itu apa? Sikap. Nek wong sugih blegedu kok cek sederhana, membumi, gak izin bergaul sama orang yang levelnya di bawahnya. Zuhud ya. Gak hanya sama yang kelasnya atas-atas, di zaman ini juga biasa. Nggak terlalu terpaku sama status sosialnya. Aku ini wong sugih, kumpulanku kudu wong sugih. Aku ini pimpinan, kudu sama orang-orang yang tinggi. Gak level kumpul sama orang-orang yang nggak punya. Nyapa orang ini aja nggak mau, orang kecil-kecil nggak mau sapa. Nah ini nggak zuhud namanya. Zuhud itu sikap, bukan ada dan tidak ada.
harta itu pada dia. Jadi orang yang tidak bersedih ketika harta itu lepas, orang yang tidak terlalu gembira, sukacita, lupa daratan ketika harta itu dia dapat, pasti harta orang ini nggak nyampe ke hatinya, nggak nyampe menguasai jiwanya. Hartanya itu kayak Abu Bakar As-Siddiq, berhenti cuma di tangan saja. Berhenti cuma di tangan saja. Kapan selepas dia pun juga tidak terlalu khawatir. Dunia gitu. Jadi di sini jangan terus orang yang kecimpung di agama nggak boleh pegang harta, nggak boleh kaya. Ulama-ulama dulu banyak kaya raya. Ada namanya ulama Abdullah bin Mubarak, ini ulama tabi'in. Kekayaannya itu saya pernah sampaikan ke santri, 400.000 dinar. 400.000 dinar. Nek 1 dinar ini katakanlah sekarang 2 juta. Jadi kekayaan beliau hampir 800 miliar. Abdullah bin Mubarak. Tapi dengan kekayaan yang hampir 1 triliun itu, dia terkenal sebagai ulama yang zuhud di masanya. Ulama yang paling kok bisa? Kok bisa? Ya karena sikap. Zuhud itu sikap. Kekayaan sebegitu hebatnya, banyaknya itu karena propertinya Abdullah bin Mubarak itu membentang dari Khurasan. Khurasan itu sekarang Irak, membentang sampai Mekah. Dan beliau pedagang unggul. Pernah ada seorang ulama Fudail bin Iyad mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, jenengan ini kalau di kajian, di ceramah sering menghimbau orang supaya jangan terlalu suka dunia, jangan banyak inilah sibuk bekerja. Ini asetmu katanya. Anda juga dagang, Anda juga seorang pengusaha, Anda seorang pemilik aset yang banyak, kok kayaknya nggak nyambung sama ini. Kata beliau, aku seperti ini itu dalam rangka untuk menjaga wajahku katanya. Alasannya ada 2. Menjaga wajahku dari meminta-minta kepada manusia. Ya, supaya nggak ngandalkan gaji ke orang lain, nggak apa. Berikut kedua, supaya aku bisa membantu para ulama dan orang-orang miskin. Karena ulama-ulama di zaman beliau itu dikafalai semua, ditanggung semua sama beliau. Ulama-ulama yang ada di zamannya Abdullah bin Mubarak itu digaji semua sama beliau dari kantongnya. Tambah subur, nggak bisa miskin beliau, nggak bisa miskin, dimiskinkan gimana, nggak bisa. Ditunaikan, dibelanjakan gini dapat lagi, terus begitu nggak bisa. Kisah yang paling hebat itu beliau pernah mengumpulkan orang-orang di kampungnya Khurasan, ratusan orang, diajak haji bareng ke Mekah. Urunannya mana? Dikumpulkan. Kalau yang haji kan punya urunan, punya biaya, ditaruh di kotak peti. Semua beliau ditaruh di situ, disimpan semua. Berangkat bareng-bareng. Ke Mekah tentunya nggak seperti sekarang, jadi berbulan-bulan di sana juga lama, jalan kaki. Biaya operasional dari Khurasan ke Mekah itu semua dibiayai, ditanggung sama Abdullah bin Mubarak. Sampai biaya haji di sana, makan, minum, tempat tinggal, semua dibiayai dari uangnya Abdullah bin Mubarak. Pas hajinya selesai, Abdullah bin Mubarak nanya kepada para jamaah haji, ketika kalian berangkat kemarin, keluarga kalian pesen apa? Jadi pengen dioleh-olehi apa gitu. Beli oleh-oleh semua. Dan itu pun dibayari sama Abdullah bin Mubarak. Pulang ke Khurasan, pulang ke rumah, biayanya juga ditanggung sama beliau. Sampai di Khurasan, di tempat tinggal beliau, kotak peti tadi dibuka, terus uangnya dikembalikan saja. Gimana kira-kira dermawannya Abdullah bin Mubarak? Habis 100.000 dinar. Jadi beliau kaya raya tapi tidak jauh dari zuhud, tetap bisa zuhud. Karena zuhud itu tadi sikap, kesederhanaan. Jadi yang dituntut sama Allah dari kita itu ya sederhana atau zuhud lah, atau jangan merubah sikapmu.
Ketika Allah titipkan hal-hal yang berlebih dalam dunia, jangan berubah sikap. Terus akhirnya menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi angkuh, memandang orang tidak level. Ya, ini banyak. Karena dunia itu jamaah dititipkan Allah ke kita itu sebenarnya bukan merubah sifat, tapi menampakkan karakter kita yang sesungguhnya. Nek pengen waktae wong kuwi sing paling bener kaya apa titiponyo duit kepada dunia gitu. Nanti akan muncul watak yang sesungguhnya. Dunia tidak merubah watak seseorang, hanya mengungkap, menampakkan sesungguhnya orang tersebut. Yang mungkin selama ini palsu, selama ini gak asli gitu. Nanti ketika bersinggungan dengan harta, dengan uang terutama, itu nampak asli. Oh dia penipu, oh dia ini. Itu diantara. Nah, bagi orang yang soleh, harta itu tidak merubah apapun. Justru menampakkan aslinya. Aslinya dermawan dia. Sebelum punya harta pun dia ingin memberi, cuman gak ada sesuatu yang dia beri. Oh gak ada. Ketika itu ada, Allah titipkan harta, makin dermawan dia, makin pemurah dia. Oh aslinya memang pemurah, aslinya memang dermawan. Tapi kalau orang itu pelit, ya sebelum dia punya harta dia pelit. Ketika udah punya harta, tambah pelit. Aslinya memang pelit, asli memang sombong. Sebelum dia punya harta, sombongnya udah kelihatan, tapi gak terlalu. Kemaki ini sekitar tanggal 6 kemaki. Storynya jalan sana sini padahal banyak utang di mana-mana. Begitu Allah titipi sedikit saja, nampak udah aslinya. Dia ternyata sombong, dia angkuh dan sebagainya. Jadi harta itu tidak merubah watak seseorang dari A menjadi B. Enggak, tapi harta itu menampakkan aslinya seseorang. Hati-hati. Nah, zuhud itu kita bisa lihat dari para ulama tadi. Abu Bakar As-Siddiq bagaimana, Abdurrahman bin Auf, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in itu bukan orang-orang yang gak punya kebanyakannya. Bahkan Abdullah bin Mubarak itu salah satu role model, contoh ulama yang unik di zaman waktu itu, di zaman Islam. Ulama-ulama yang ada itu gak ada paket komplit seperti komplitnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu alim iya, ahli hadis iya, ahli fikih iya, ahli tafsir iya, pengusaha besar iya, kaya raya iya, semua ini punya. Jadi multi talent gitu. Semua yang diidamkan orang-orang itu ada pada Abdullah bin Mubarak. Ulama-ulama yang ada kan ahli dalam ilmu agama tapi kurang dalam dunia. Ada yang banyak dunianya tapi kurang dalam ilmu ini. Tapi Abdul Mubarak ini hebat semua. Dan dia tetap dijuluki sebagai ulama Zuhud Az-Zahid. Bahkan dia punya buku berjudul Az-Zuhud. Ya, Zuhud punya karangannya Abdullah bin Mubarak. Terus hadis yang terakhir, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnatain. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahul Quran. Pertama, orang yang Allah berikan Al-Quran, fa huwa yaqumu bihi, kemudian dia membaca Al-Qurannya, menghafalkan surat-suratan yang dia baca, yang dia hafal, dibaca fi ana al-laili wa ana an-nahar. Ketika sholat di sini jamaah, ini bukan hasad-hasad yang iri dengki yang tercela itu boten. Ini hasad yang diperbolehkan. Bahasanya ghibthah. Bedanya apa? Persamaannya dulu ya. Persamaannya adalah sama-sama iri. Sama-sama iri, sama-sama cemburu, sama-sama kepengen lah. Bedanya adalah kalau hasad yang tercela itu dia nggak cuma iri jangan, tapi ingin nikmatnya orang itu hilang. Wah ini kejamnya di situ.
Tamanni zawal ni'matillahi 'anil ghair. Itu yang bikin hasad itu kenapa haram ini. Kejem banget orang. Di mana dia menginginkan nikmat orang itu zawal. Zawal itu hilang. Jadi dia seneng kalau itu susah, orang itu susah. Akhirnya dia gembira kalau orang yang dia hasati itu ya sedih gitu. Dan sebaliknya dia sedih kalau orang yang dia hasati itu sedang senang atau gembira. Ini kejamnya hasad. Kejamnya hasad. Maka orang yang hasad ini dipastikan imannya kepada takdir Allah lemah. Jadi orang yang hasad itu menandakan bahwa iman dia kepada takdir Allah itu lemah. Maksudnya bagaimana? Takdir Allah itu kan berlaku kepada semua orang. Allah menakdirkan si fulan sukses, Allah menakdirkan si fulan beruntung. Itu Allah yang menakdirkan. Allah yang menggariskan. Ketika kita tidak suka sama si fulan yang Allah kasih takdir tadi, itu secara tidak langsung kita juga tidak suka sama takdir Allah SWT kepada hambanya. Sesimpel itu. Maka kalau kita senang ketika orang lain senang, kita sedih ketika orang lain sedih, hasad udah hilang dari hati kita. Itu jadinya gitu. Jadi kalau kita udah senang, orang senang kita senang, orang sedih kita ikut sedih, benar-benar tulus, jujur, hasad dari diri kita udah hilang. Alhamdulillah. Itu tipsnya kayak tadi. Perlu latihan ya. Karena kayak gini butuh ilmu. Orang yang nggak punya ilmu, jelas orang-orang di kampung. Orang-orang minim ilmu, hasad satu sama lain. Nggak hanya sama tetangganya, sama saudara kandungnya pun dia hasadi. Kok sakit? Minim ilmu, lemahnya iman dia, terutama kepada takdir Allah SWT. Kita yang ngerti ilmu, jangan ikut menuruti itu tadi, langsung ditepis, langsung ditangkal. Karena apa? Hasad itu tidak hanya merugikan diri kita, karena itu bisa membakar amal soleh kita, sebagaimana apa? Kayu bakar yang terbakar sama api, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Ada quote bagus dari Abdullah bin Mubarak. Seandainya aku mau menghasati orang, maka orang yang paling pantas aku hasati, iri, itu adalah kedua orang tua, kata Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Karena kedua orang tuakulah yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan, hasanat-hasanat. Karena kalau kita gibah atau apa, kita hasad kepada seorang, amal soleh kita ini pindah ke dia. Hasanat, kebaikan-kebaikan kita pindah ke dia. Jangan kasih ke orang sembarangan, kasih ke orang tua kita kalau memang harus hasad. Kata beliau begitu. Ketika judulnya ada dua hal, hasad sama ghibah. Ini dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi yang bikin diharamkannya hasad itu karena ada tadi ya, niat yang busuk, niat yang buruk, yaitu menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan orang itu nggak cuma menginginkan, nggak perlu menginginkan nikmat orang lain hilang, sekedar nggak suka, karoha, geting aja, benci aja sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah level hasad yang paling tinggi. Mau gak seneng toh? Kok iso ngerti gak seneng? Ya mungkin ulate gak seneng, wajahnya berubah, omongannya berubah, gestur tubuhnya. Hati-hati nih kok. Hati-hati. Apa susahnya kita dengan kebahagiaan yang Allah kasihkan ke orang lain? Jangan kita kayak orang awam, berubah gestur kita, berubah perangai kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Apalagi dalam kebaikan, gak ada alasan kita gak ikut bahagia atau gembira. Ini kita seperti orang bodoh kan? Menuruti apa yang sudah terpatri dalam diri kita yang dulu waktu kita jahiliyah.
belum ngaji dan sebagainya, baru ngaji masih aja sama sifatnya, harus berubah, harus naik kelas nih gua. Singkirkan rasa hasad dari diri kita dengan apa tadi? Senang kalau orang lain dapat nikmat, sedih kalau ada informasi orang itu sedih, itu sudah hilang hasad dari kita. Itu. Jadi yang bikin hasad tercela itu. Nah, kalau tidak ada niat itu tadi, ingin menghilang nikmat Allah hilang dari orang lain, nggak suka, itu hasad yang terpuji, yang dimaksud di dalam hadis, saya ingin seperti bapak itu, masya Allah, duitnya banyak, hartanya banyak, masya Allah, tapi semua untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Banyak yang terbantu, banyak yang mengambil manfaat dari dia. Kita nggak ingin nikmat bapak itu hilang, kita malah ingin seperti beliau. Itu bagus, inspirasi. Saya ingin seperti si fulan, masya Allah, ilmu agamanya banyak, hafal Al-Quran, ini, dan dia bermanfaat di masyarakat. Kalau bicara tentang agama, dia menguasai semua. Khitah, hasad yang terpuji boleh seperti itu. Dengan catatan, jangan, wah aku ingin supaya, aku ingin ganti dia, aku ingin menggantikan posisi dia. Aku ingin orang itu hilang ilmunya, orang itu hilang hartanya. Nah, ini udah kejam sekali. Dan ini hasad ini pertama kali ada di muka bumi. Bahkan sebelum di muka bumi, di surganya Allah sana, itu adalah menjadi sifat utamanya iblis. Jadi dia yang menyebabkan Adam menjadi tergoda, diusir dari surga menuju dunia. Dan itu juga yang menjadikan Qabil, anaknya Adam, membunuh saudaranya. Pembunuhan terjadi pertama kali di muka bumi karena dilatar belakangi oleh apa? Rasa hasad, iri kepada saudaranya, saudara kandungnya, Habil, sehingga dibunuh, dikepruk pakai batu dari belakang. Terangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin iri hanya boleh kedua orang ini. Dan dua orang ini adalah kunci sukses dakwah dalam Islam. Orang yang alim tok, ustadz tok, nggak didukung sama finansial, sama modal, juga nggak jalan itu dakwah. Gimana? Orang yang punya modal tapi nggak ada ustadznya, dakwahnya juga nggak akan jalan. Dua komponen ini sinergi, harus kolaborasi. Adanya orang kaya, adanya orang mampu, orang yang dikasih harta, sama adanya orang yang dikasih ilmu, kolaborasi, kerjasama, nanti akan menjadi kekuatan dakwah yang luar biasa. Ada TV, ada radio, ada media, itu ada harta yang berperan di situ. Ada ustadznya, ada pengisinya, ada materinya. Punya media TV nggak ada pematerinya juga. Ada ustadz tapi nggak punya media juga nggak bisa. Jadi dua orang ini yang boleh dihasati oleh kita semua, dalam arti hasad yang positif, hasad yang terpuji, ya, bukan hasad yang negatif atau tersebut. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semua. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini sampai sini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.